Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7? Semoga selalu sehat dan jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Jangan lupa membaca basmalah sebelum memulai pembelajaran kali ini. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bab klasifikasi materi kelas 7. Nah, ini pernah kita bahas, pernah kalian dengarkan itu di SD kelas 4, 5, dan 6. Nah, kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Nah, di LKS-nya itu di halaman 37 dan 44. Oke, bisa kita mulai sekarang. Nah, pengelompokan sifat materi itu ada 3 macam, yaitu zat padat, cair, dan gas. Perhatikan perbedaannya. Struktur zat padat itu lebih rapat, zat cair medium artinya antara rapat dan tidak. Kemudian yang paling tidak rapat adalah gas. Nah, bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Nah, ini ya zat padat, contohnya pensil. Bentuknya tetap kan? Kemudian bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya, itu zat cair. Volume zat cair adalah tetap, misalnya air ini dimasukkan ke gelas, maka bentuknya akan mengikuti gelas. Air dalam baskom bentuknya akan mengikuti baskom, itu zat cair. Yang ketiga adalah gas. Gas, baik bentuk dan volumenya tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Misalnya asap. Nah, perhatikan asap. Asap ini adalah gas. Kemudian gas itu berada di balon ini. Kenapa balon bisa terbang? Karena di dalamnya ada gas. Balonnya sendiri adalah zat padat, sedangkan di dalamnya adalah gas. Oke, bisa mengerti ya perbedaan antara padat, cair, dan gas. Baiklah, kita akan lanjutkan. Nah, ini perubahannya. Nah, dari padat menjadi gas itu namanya menyublim. Dari gas menjadi padat namanya mengkristal. Kemudian dari gas menjadi cair namanya mengembun. Dari cair menjadi gas adalah menguap. Padat menjadi cair disebut mencair. Sedangkan kebalikannya, dari cair menjadi padat disebut membeku. Nah, pada saat tanda panah warnanya merah itu artinya memerlukan kalor. Kalor itu adalah panas. Tanda panah yang warna putih ini adalah melepaskan kalor, ya, melepaskan panas artinya. Jadi misalnya dari padat menjadi cair mencair itu memerlukan panas. Misalnya es batu untuk menjadi cair memerlukan panas. Kemudian dari cair membeku itu melepaskan kalor, artinya dia memerlukan dingin. Jadi kalian ingin mencairkan air kemudian menjadi padat es batu itu memerlukan kulkas. Kulkas itu melepaskan kalor. Oke. Kita lihat contoh-contohnya. Ini adalah contoh dari mencair. Nah, perhatikan es batu yang tadinya beku, dia menjadi cair, itu namanya mencair. Selanjutnya membeku. Nah, es ini terbentuk dari cairan. Nah, kenapa bisa membeku? Karena suhunya lebih dingin. Kenapa ini bisa mencair? Karena suhunya lebih panas. Selanjutnya adalah menguap. Nah, menguap ini yang disebut penguapan itu adalah saat zat cair ini menjadi gas. Air ini lama-lama akan habis kalau tidak dimatikan kompornya karena dia menjadi uap. Ya, itu menguap. Kemudian ini mengembun. Mengembun. Yang disebut embun itu adalah air yang berada di luar gelas ini. Nah, air di luar gelas ini bukan tumpahan dari air dalam gelas, tapi melainkan itu namanya mengembun, ya. Mengembun. Selanjutnya adalah menyublim. Menyublim itu adalah perubahan dari padat menjadi gas. Contohnya kapur barus, ini kapur barus ya. Jadi kenapa
Kapur barus itu lama-kelamaan bisa habis, atau pewangi ruangan lama-kelamaan bisa habis, padahal awalnya dari padat. Kemudian kenapa bisa habis? Karena menjadi gas. Nah, dari padat menjadi gas disebut menyublim. Yang terakhir adalah mengkristal. Nah, perhatikan. Ini nih awalnya adalah air. Kenapa dia mengkristal? Karena suhu dingin. Mengkristal itu artinya menjadi padat. Jadi dari cair menjadi padat, namanya mengkristal. Contoh lain adalah salju ya. Nah, itu contoh lainnya. Nah, selanjutnya adalah perubahan materi. Perubahan materi itu ada dua macam, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia? Perubahan fisika itu perubahannya tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Perubahan fisika, zatnya dapat kembali seperti sebelumnya. Perubahan kimia, zatnya tidak dapat kembali seperti sebelumnya. Perubahan fisika umumnya perubahan terjadi pada wujud, warna, bentuk, dan ukuran, sedangkan perubahan kimia umumnya perubahan terjadi pada zatnya. Kemudian yang terakhir, perubahan fisika penyebab perubahannya adalah disebabkan oleh gaya dan suhu, sedangkan perubahan kimia penyebab perubahannya disebabkan oleh reaksi kimia. Sekarang kita perhatikan contoh-contoh dari perubahan fisika. Benang menjadi kain, tanah liat menjadi batu bata, guci dan genting, kayu menjadi meja, beras menjadi tepung, biji kopi digiling menjadi serbuk ya. Kemudian membuat agar-agar, es balok mencair menjadi air, mencampur gula dengan air teh, gandum yang digiling menjadi tepung terigu. Ini adalah contoh dari perubahan fisika. Sekarang kita lihat contoh dari perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sayur menjadi basi. Silakan kalian perhatikan perbedaannya. Saat es balok mencair, air ini bisa jadi es lagi, enggak? Nah, bisa kan? Nah, kalau bisa itu berarti perubahan fisika. Sedangkan perubahan kimia, lihat sayur yang basi. Sayur yang basi tidak akan bisa lagi menjadi sayur yang utuh, maka itu disebut perubahan kimia. Menyalakan korek api, susu menjadi keju, susu yang menjadi masam, telur yang membusuk, kedelai yang menjadikan tempe dan tahu, pupuk kompos yang berasal dari daun kering yang dibusukkan. Intinya semua makanan atau barang yang dibusukkan itu perubahan kimia. Nah, apa saja itu perubahan kimia contohnya? Nah, contohnya telur yang digoreng, perkedel goreng, kayu dibakar, pelarutan supradin, paku yang berkarat itu termasuk juga perubahan kimia, karena paku yang berkarat ini berasal dari panas matahari dan air atau H2O ya, dan udara oksigen. Nah, buah-buahan yang membusuk itu termasuk dari perubahan kimia. Kemudian perubahan fisika apa saja contohnya? Perubahan fisika itu misalnya, nah, kopi yang ditumbuk menjadi serbuk kopi tetap menjadi kopi kan? Nah, kemudian beras yang ditumbuk menjadi tepung itu tetap berasal dari tepung beras menjadi tepung beras. Kemudian batu yang dipecah menjadi kerikil tetap batu. Es mencair juga contoh dari perubahan fisika. Oke, tugas kelas 7. Silakan kerjakan tugas yang ada pada link di deskripsi video ini. Nah, tugasnya itu kalian kerjakan di Google Form yang ada di bawah video ini. Nah, kerjakan tugasnya sekaligus absen. Oke, semangat ya. Jangan lupa untuk melihat buku dan lihat video ini kembali kalau misalnya kalian tidak tahu. Nah, untuk video pembelajaran kali ini sampai di sini dulu dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.